mahasiswa Poltekkes Jogja. Di sini saya akan mendampingi kakak terkait konseling gizi. Tujuannya untuk mengubah konsumsi makan yang tidak sehat yang nantinya itu akan bermanfaat juga buat kakaknya. Sebelumnya saya izin mencatat ya kak. Ya kak, silakan. Baik. Saya ingin bertanya dengan kakak siapa? Nama saya Dona. Tanggal lahirnya 3 November 2004. Untuk umurnya? Untuk saat ini umur saya 20 tahun. Baik. Dari kakaknya, kira-kira ada masalah nggak nih tentang terkait pola makan atau mungkin ada tujuan yang ingin dicapai? Untuk pola makan mungkin saya kurang baik dari protein, karbohidrat maupun serat, mungkin masih banyak karbohidratnya. Lalu mungkin saya yang belum tercapai body goals. Nggak apa-apa kak, itu normal. Dengan konseling hari ini, saya akan membantu kakaknya dalam perencanaan pola makan dan perencanaan diet yang akan kita sepakati nantinya. Ya. Sebelumnya, kakaknya punya riwayat diet nggak yang pernah dialami? Pernah sih kak. Saya tuh udah nyoba beberapa kali. Cuman yang manjur tuh yang pertama kali itu tuh pas tahun 2022 akhir. Nah pas itu tuh saya nyoba diet IF, jadi ya jendela makannya tuh dimulai dari jam 1 siang, terus ditutup jam 7 malam. Nah terus buat kalori makanannya itu saya batasi cuma sampai 1.600 kalori aja. Sama dibarengi olahraga, pas itu saya nge-gym 3 kali dalam seminggu. Pada saat menjalani diet, apakah kakaknya ada kendala? Saat menjalani itu sebenarnya nggak ada, cuman pas itu tuh cuman berjalan selama 2 bulan ya kak. Jadi pemicunya itu apa kira-kira? Kenapa kok dietnya itu cuma jalan sampai 2 bulan aja? Soalnya itu tuh udah akhir tahun, terus kan tahun depan saya mau daftar kuliah, jadi saya nyiapin dari belajar buat SNBT gitu kan kak, sama cari-cari kampus gitu. Jadi saya kurang fokus ke dietnya gitu, sama agak stres pas itu. Jadi pemicunya itu karena kakaknya itu mulai ada kesibukan persiapan masuk kuliah ya kak. Terus sehingga kakaknya itu tidak ada waktu untuk menjalani diet yang sudah direncanain di awal ya kak. Mungkin ada alasan lagi kak? Alasannya mungkin karena juga udah nggak nge-gym lagi, jadi kayak olahraga kalau di rumah tuh males gitu loh kak, soalnya cuma sendiri. Kalau di gym kan lihat banyak orang olahraga, jadi kayak motivasinya naik gitu. Baik kak, sekarang saya izin menanyakan apa yang kakak konsumsi kemarin dari bangun tidur sampai tadi pagi ya kak. Baik, jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa banyak yang kakak makan dan seberapa banyak yang kakak minum dalam 24 jam terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai acuan diet kita nanti dan nantinya akan bermanfaat untuk kakaknya. Baik, sebelumnya saya izin sambil mencatat ya kak. Kakak kemarin bangun jam berapa? Kemarin tuh bangun jam 5, tapi habis itu tuh cuma sebulan aja, terus tidur lagi, terus habis itu saya bangun jam 8. Baik, di bangun jam 8 itu apakah kakak ada konsumsi makan atau minum? Mungkin cuma minum air putih aja. Baik. Kira-kira air putihnya seberapa ya? Segini. Ada lagi? Terus saya mulai makan itu jam 1:30. Itu ada konsumsi makan apa? Saya beli nasi padang. Nasi padangnya itu isinya apa aja? Ada sayur, terus habis itu ada lele goreng, tahu, tempe goreng. Kak, sebenarnya untuk daun singkong ini sayurnya seberapa kayaknya? Segini. Lele gorengnya? Yang ini.
Untuk tape gorengnya seberapa banyak? Terus yang ini Tempe gorengnya? Baik, untuk nasi padangnya sendiri, itu apakah ada santannya mungkin? mungkin dari kuah gulainya. Kuah gulainya. Kira-kira Kakak tahu nggak seberapa banyak itu? Kayaknya 1 siraman gitu Kak. Berarti segini ya Kak? Iya segitu. Ada lagi? Jadi lanjut makan itu kayak minum. Terus makan lagi itu di sore jam 5. Baik, minumannya itu seberapa Kak? Mungkin sekitar 1 gelas. 1 gelas. Sore itu ada makan apa Kak? Itu saya makan nasi, telur dadar, Telur dadar, sama sambal gerai. sambal gerai. Baik, untuk telurnya sendiri itu diolah seperti apa Kak? Digoreng. Digoreng. Sambal gerai juga digoreng. Ada lagi? Di malam jam 8 saya buat mie instan goreng sama ditambah telur. Maaf Kak, untuk telur goreng nasinya tadi yang dimakan jam 5 itu seberapa ya Kak? Nasi Sambalnya seberapa Kak? 1 sendok. 1 sendok. Dan untuk ikan gerehnya sendiri? 2. Untuk mie-nya itu berapa porsi? 1 porsi. Telurnya? 1. Apakah Kakak ada pantangan atau alergi makan? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya, apakah Kakak ada konsumsi obat atau tablet suplemen? Obat batuk aja Kak. Obat batuk aja. Baik, sebelumnya saya izin untuk membacakan kembali ya terkait rekor konsumsi makanan di 24 jam yang lalu. Jika terdapat koreksi, mungkin Kakak bisa koreksi ya. Kakak bangun di jam 5 itu tidak ada konsumsi makan atau minum. Lalu di jam 8 Kakak ada minum air putih. Lalu di jam setengah 1 itu Kakak mengkonsumsi nasi padang. Terus dengan isiannya ada nasi putih, ada daun singkong, lele goreng, tahu goreng, tempe goreng, dan juga gulainya. Terus lalu di jam 5 Kakak ada makan nasi, telur goreng, sama sambal gerai ya Kak. Terus lalu di jam 8-nya Kakak ada konsumsi mie goreng dengan telur. Selanjutnya saya izin untuk menanyakan kebiasaan makan Kakak sehari-hari dalam 1 bulan terakhir beserta jumlah atau frekuensinya. Jadi saya akan jabarin dulu nih. Jadi frekuensi konsumsi itu bisa misalnya Kakak makan pokok berapa, bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, atau mungkin bisa tidak pernah. Lalu lauk hewani pun juga seperti itu, lauk nabati, sayuran, buah-buahan, dan juga minuman. Jika Kakak ada konsumsi snack, mungkin bisa dijaga juga. Karena mengingat wawancara ini sangat penting, diharapkan pada Kakak untuk menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya, karena nantinya akan sangat berpengaruh untuk diri kita nanti, perencanaan diri kita nanti. Oke, dimulai dari makan pokok ya Kak. Untuk makan pokoknya apa saja Kak? Nasi. Itu kira-kira berapa ya Kak? Itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Untuk porsinya seberapa Kak? Mungkin dari 100 sampai di biasanya ya. Lalu ada lagi biasanya seminggu sekali. Kira-kira itu berapa Kak porsinya? 1. Udah lagi? Udah. Baik, untuk lauk hewaninya Telur. itu seberapa ya Kak?
Itu untuk hitungan hari atau bisa harian, bisa mingguan, bulanan, atau bulanan, mungkin harian kak? harian. Sebenarnya berapa kali tuh kilo? Sehari itu mungkin 1 sampai 2. 1 sampai 2 hari. Terus ayam Ayam itu seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Banyaknya per makan tuh mungkin 100 sampai 200. Oh, iya. Ada lagi? Ikan mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu seberapa banyak ya kak? Bentar gak mau. Yang ikan tuh kayaknya itu lele kan berarti masuk ikan ya. Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Seberapa banyak kak? Satu itu Iya. iya. Terus habis itu daging sapi mungkin setahun 3 kali. Ada lagi? Udang seberapa banyak tuh kak kira-kira? Udang mungkin satu porsi itu 100 sampai 200 gram. Itu biasanya termasuk ke tahunan. Terus ada lagi kak? Untuk lauk nabatinya Dari tahu mungkin seminggu 3 kali. Banyaknya itu mungkin sekali makan 2 sampai 3. potong ya kak? Kira-kira berapa kali kak frekuensinya? Sama 3 kali seminggu. Terus ada lagi kak? Sudah. Selanjutnya untuk sayurannya itu ada apa aja kak? Brokoli itu kira-kira seberapa kak porsinya? segini. Untuk frekuensinya seberapa? Sebulan 2 kali. Terus ada lagi Buncis. Kalau boleh tahu, untuk pengolahannya sendiri lebih banyak digoreng atau bagaimana kak? Untuk yang mana? Untuk di lauk hewani sama nabati. Itu lebih banyak digoreng. Lalu untuk sayuran biasanya dioseng kayak dicah gitu, sayur cah sama sop. Sayur sama itu lodeh. Oh iya. Baik, kita lanjut lagi ya kak. Untuk sayurnya tadi brokoli, buncis, lalu di situ sawi, kol, wortel, kayaknya sama apa namanya kecambah. Baik, untuk buncisnya itu kira-kira berapa porsinya? Mungkin sekali makan 1 porsi.
Untuk sawinya Sawinya sama persis. kolnya Kolnya sama. dan wortelnya Kalau wortel tuh biasanya dicampur kalau lagi buat sop gitu. kira-kira seberapa tuh? Mungkin segini. Untuk cambahnya Cambahnya mungkin sekali makan satu porsi juga. baik kak, maaf, buncisnya tadi kan kakak porsinya satu porsi. Untuk frekuensinya itu berapa kali kak? Seminggu sekali. Terus untuk sawinya Sama seminggu sekali juga. seminggu sekali. Kolnya Sama seminggu sekali. wortelnya Wortel seminggu mungkin 2-3 kali. untuk cambahnya Cabai seminggu sekali. Selanjutnya untuk buah-buahan ya kak. Kakak apakah ada konsumsi buah-buahan? Ada. Tidak ada. Ada. Apa aja kak? Buah pir. Itu berapa ya kak? 1 buah. Segini ya kak? Ya. Kira-kira berapa kali kak? Mungkin 1 minggu sekali. Terus apel. Apel sama kayak pir. Terus melon. Ya, juga kurang lebih sama. Terus ada lagi kak? Sebenarnya yang sering saya makan itu sih kak buahnya. Berarti buah pir, apel, dan melon gede ya kak? Ya. Untuk minumannya sendiri? Minuman itu biasanya es teh. Air itu juga masuk atau Iya. terus kayak minuman yang kayak kopi yang bisa dibeli di kafe gitu. Itu sama milkshake sama es jeruk sama susu. Kalau untuk es teh sendiri itu kira-kira berapa porsi? Porsinya seberapa itu? Itu biasanya 1 gelas. Itu 3 kali seminggu. Terus untuk air putihnya? Terus tiap hari minum. Itu seberapa kak? Mungkin 1-2 itu. Untuk kopinya itu seminggu sebulan 3-4. Terus itu seberapa kak kira-kira? 1 gelas. Milkshake-nya seberapa jam? Mungkin sebulan 2 kali. Itu berapa kak? 1 gelas juga. Es jeruknya? Es jeruk 2 kali dalam seminggu. Itu seberapa? Sama 1 gelas juga. Sama Susu juga 3 kali seminggu. Seberapa itu? Itu 200 ml yang rambut itu. Nah selanjutnya untuk snacknya nih kak, kakak ada konsumsi apa kira-kira? Kalau snack mungkin kayak gorengan. Gorengan itu mungkin 2-3 kali seminggu. Kira-kira itu berapa kak? Mungkin 1 hari 2-3. Terus ada lagi? Kayak snack-snack yang ringan gitu. Iya.
ciki gitu ya. Iya. Itu berapa Kak sebungkusnya? Biasanya tuh satu bungkus itu bisa dimakan beberapa kali. Terus itu biasanya 2 sampai 3 kali seminggu. Baik Kak, untuk gorengannya sendiri itu ada apa aja ya Kak? Untuk gorengan itu mungkin tempe, bakwan, Tempe, bakwan, kalau enggak tahu wale, tahu, biasanya itu. terus ada lagi? Udah. Kalau yang cikinya tadi kayak basreng sama keripik singkong sama sus kering. Baik, saya akan membacakan kembali untuk konsumsi makan dan minum serta snack yang kakak konsumsi selama 1 bulan terakhir. Untuk makanan pokoknya itu ada nasi di 3 kali per hari, terus mie-nya 1 kali per minggu, telurnya 1 sampai 2 kali per minggu, ayamnya 3 kali per minggu, ikan lelenya 1 kali per minggu, daging sapinya 1 kali per bulan, udangnya 5 sampai 6 kali per bulan, cuminya 5 sampai 6 kali per bulan. Selanjutnya untuk lauk nabati itu ada tahu di 3 kali per minggu, tempenya 3 kali per minggu. Lalu untuk sayurannya rata-rata di 2 kali per minggu ya Kak. Ya. Selanjutnya untuk buah-buahan itu apa ada konsumsi buah pir itu 1 kali per minggu, apelnya 1 kali per minggu, melonnya 1 kali per minggu. Dan minumannya itu ada es teh 3 kali per minggu, air putihnya setiap hari, kopinya 3 sampai 4 per bulan, milkshake-nya 2 sampai 3 kali per bulan, es jeruknya 2 kali per minggu, susunya 3 kali per minggu. Dan untuk gorengan untuk snacknya sendiri itu ada gorengan, ada ciki-ciki. Untuk gorengan itu ada tempe, bakwan, tahu, dan juga cikinya basreng, keripik singkong, dan juga sus kering. Untuk frekuensi konsumsinya sendiri itu rata-rata di 2 sampai 3 kali per minggu ya Kak. Untuk dari hasil analisis tadi yang sudah kakak ceritakan di awal, itu kan kakaknya pemicunya karena stres ya Kak. Mungkin ada pemicu lain Kak? Kalau pemicu lain mungkin dari misal kayak ibu saya masak di rumah, misal kayak ayam goreng atau sayur yang disantan atau masakan yang disantan. Jadi kayak misalnya nggak mau makan yang ada di rumah. Tuh, terus yang lainnya kayak misal saya lagi nugas itu kan biasanya butuh kayak biar moodnya balik gitu. Biasanya saya tulis tuh di luar kayak gitu di kafe gitu. Biasanya saya tuh beli yang kayak mungkin kopi susu yang manis kayak itu, sama kalau di kafe kan beli kayak snack gitu ya. Terus kalau yang lainnya mungkin misalnya saya niat mau jalan, misal mau ke warung, misalnya pengen jalan aja biar sekalian olahraga gitu kan ya. Tapi dari kayak mungkin tetangga atau orang lewat ditanya, kok jalan aja mbak, kok nggak pakai motor ya? Bareng saya aja gitu loh, jadi nggak males gitu. Tadi yang sudah kakak ceritakan tadi di awal, kakak itu kan kalau mengerjakan tugas itu selalu di luar ya Kak. Terus kakak suka pesen minuman yang manis. Terus apakah ada konsumsi lain? Biasanya snack-snack kan kak, kalau di kafe kan biasanya kebanyakan goreng-gorengan, kentang goreng, saus goreng yang digoreng-goreng gitu. Jadi ya saya beli. Oh berarti dengan kakak mengkonsumsi makanan yang kakak suka seperti gorengan tadi, terus sama minuman itu bisa membaikkan kakak buat mengerjakan tugas ya Kak? Iya. Baik. Terus apakah kakak pernah berpikir kayak dengan mengkonsumsi itu tersebut kan itu selain mengembalikan mood juga pasti kayak entah itu nanti badannya kayak merasa nggak enak atau mungkin tinggi. kalorinya terlalu tinggi jadi kakak itu mungkin pada saat mengerjakan tugas jadi ngantuk atau bagaimana mbak? Kalau mengantuk tergantung memberinya apa. Kalau misal pesannya yang ada kafeinnya tuh nggak ngantuk, tapi kalau misalnya nggak ada ya jadi ngantuk. Terus kan itu namanya kan biasanya kayak manis banget memang gorengannya.
itu juga banyak gitu kan, jadi kayak sebenarnya pas makan habis masnya nggak pas ngegas kayak misal besoknya atau setelahnya tuh kayak ngerasa kok kayaknya kemarin aku makanannya terlalu kalorinya tuh tinggi-tinggi sama manisnya tuh kayak menggitas gitu. Jadi kakak ini sukanya makan yang manis apa yang gurih, lebih ke manis apa yang ke gurih? Kalau minuman manis, tapi kalau makanan itu nanti tergantung mood Oh, gitu. tergantung. Baik. Gimana kalau kita buat bikin aturan kecil nih kak? Biasanya kan kakak kalau lebih ke manis ya tadi kakak bilang. Iya. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya pesan minuman di kafe untuk mengerjakan tugas, itu mungkin kakak bisa lebih ke mungkin minuman yang jus tanpa gula, atau mungkin infus wonder, terus mungkin bisa kalau Kopi misalnya boleh. kopi bisa, tapi mungkin less sugar, atau milkshake itu juga less sugar. Mungkin bisa dengan apa ya, sedikit-sedikit lah untuk merubah kebiasaan kakak untuk minuman yang seperti itu ya kak. Terus untuk gorengan tadi mungkin bisa diganti dengan makanan yang tidak terlalu banyak, bisa dikurangi aja, dibatasin aja makanannya berdasarkan dari SIFS itu tadi yang sudah kakak jabarkan tadi ya. Itu kakak itu sering sering rata-rata yang saya lihat itu lebih banyak mengonsumsi makanan yang diolah cara digoreng, dengan cara digoreng. Itu mungkin bisa dibatasin, bisa kayak uh, minyaknya dikurangin, atau mungkin bisa digantikan dengan minyak yang lemak baik, contohnya dengan minyak zaitun atau mungkin dengan margarin. Biasanya pakai minyak kelapa sawit bisa diganti dengan ya kelapa sawit, itu bisa digantikan dengan minyak lebih baik lah, minyak baik ya, lemak baik ya. Terus kakaknya ada kegiatan apa nih Untuk saat ini masih libur. ya? Itu mungkin kakak bisa ada kegiatan selain di rumah. Biasanya di rumah aja sih. Dari rumah aja. Mungkin kakak bisa apa ya, saat liburan itu mungkin kakak bisa luangin waktu dengan aktivitas di rumah, contohnya dengan membersihkan rumah, nggak harus yang berat, bisa nyapu, atau mungkin juga mengurus rumah lah pokoknya ya. Terus nggak harus langsung berhenti kok, kalau misalnya kakak mau makan yang kakak suka nggak apa-apa, tapi mungkin bisa dibatasi. Terus kita bisa atur pelan-pelan aja kak. Terus mungkin kakaknya itu kan udah tadi dimakan buah juga ya, itu cuman bukan buah pir atau sama melon, mungkin bisa ditambah dengan buah-buah yang lain. Terus sayurnya juga lebih dibervariasikan lagi. Terus minumannya yang kayak es teh itu kan 3 kali per minggu ya kak, mungkin bisa dibatasin kayak mungkin 1 kali atau 2 kali aja dalam seminggu. Terus kopinya sendiri itu suka pakai gula nggak? Kopi pakai gula. Pakai gula. Nah itu mungkin bisa dibatasin juga ya gulanya. Biasanya berapa sendok kak? Kurang tahu ya, soalnya biasanya beli di luar. Iya, mungkin bisa minta baristanya di sugarin gitu ya kak. Terus sama milkshake-nya juga itu biasanya 2 kali ya kak selama sebulan ya. Ya mungkin nggak apa-apa itu, tapi mungkin jangan terlalu sering juga ya kak, maaf. Terus juga es jeruk juga mungkin gulanya dibatasin, kalau misalnya ditambah gula mungkin bilang ke penjualnya dikurangin aja gitu. Kalau dari kakak sendiri nih lebih suka menggunakan alternatif yang mana nih? Mending kalau dari sayanya mengurangi minuman manis daripada ngurangin gorengan. Baik. Terus kira-kira kalau misalnya sudah masuk kuliah, kakaknya lebih mau menggunakan lift atau naik ke tangga? Mungkin biasanya soalnya lulus sama tangga lebih cepetan tangga, jadi mungkin tangga. Itu pilihan yang udah cukup bagus banget kak, karena itu juga bisa menambah aktivitas fisik kakak. Terus juga kakak lebih memilih
untuk mengurangi konsumsi gula ya kak. Jadi sebenarnya itu nggak harus langsung kayak langsung berhenti, itu bisa pelan-pelan ya kak. Yang penting kakak itu konsisten, terus setiap langkah kecil itu bisa jadi terbiasa nantinya. Yang penting kakak sudah mulai sadar dan semoga kakak bisa tetap semangat dan juga konsisten. Terima kasih.